Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Setiaji, NIM 2018-20.090. Di sini saya akan memaparkan program unggulan saya, yaitu program unggulan hukum yang bertemakan pandangan hukum terkait korupsi dana bantuan COVID-19 di masa pandemi. Sebelumnya saya sendiri KKN di desa saya sendiri, yaitu Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan nama DPL Bapak Insinyur Hadi Supriyo MS. Sekian video pembukaan dari saya. Selamat menonton. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk acara sosialisasi, yaitu tentang pandangan hukum terkait hukuman bagi koruptor dana bantuan COVID. Nah, sebelum sosialisasi ini dimulai, saya mengajak teman-teman semuanya, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik, rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini. Yang kedua, tak lupa kita ucapkan sholawat salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita diakui menjadi umatnya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Jadi KKN UMK tahun 2021 ini bertemakan ketahanan pangan dan pencegahan COVID-19. Nah, kenapa kok pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan? Karena kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu COVID di tahun 2019 sampai 2021. Nah, bagaimana kita dapat produktif di masa pandemi seperti saat ini? Langsung saja. Sebelumnya ada yang belum tahu nama saya? Sudah tahu semua ya? Ya, jadi nama saya Muhammad Bagus Setiaji, warga Margorejo, RT 3 RW 7, mengambil kuliah di jurusan ilmu hukum di UMK. Saya ada saudaranya yang kuliah di sana? Ya. Ada, ya. Saya apa cowok mas? Cowok, cowok lah. Ya, jadi ini profil sekilas saya. Ini namanya Muhammad Bagus, NIM 2018, Fakultas Hukum, DPL Pak Hadi. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin adakah teman-teman yang mempunyai tentang apa itu sih hukum menurut versi kalian? Jangan patokan pada ini. Kalau menurut Anda sendiri, ada yang mau berani berbicara? Monggo. Ya ada. Jadi hukum adalah suatu aturan yang memuat norma dan sanksi. Nah, kenapa kok memuat norma dan sanksi? Karena bertujuan mengatur tingkah laku manusia dan bersifat memaksa dan mengikat. Jadi norma hukum itu berbeda dari norma-norma lainnya. Kan norma ada 4 mas, norma kesusilaan, norma keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, hukum ini sebagai norma pembeda, yang memberikannya pembeda itu di poin memaksa dan mengikat. Jadi tidak ada orang yang melanggar hukum, otomatis dia bakal kena sanksinya. Nah, sanksi ini biasanya bersifat mengikat dan memaksa. Contoh simpel, wong maling. Wong maling itu ono aturannya, ada legalnya di dalam pasal 362 KUHP. Nah, di dalam pasal 362 KUHP itu ada aturan barang siapa mengambil sebagian keseluruhan barang milik orang lain dengan cara melawan hukum, maka akan dipidana bla 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 bla. Nah, seperti itu. Jadi ini pengertian sekilas tentang hukum. Hukum apa sih hukum? Jadi apa hukum bagian ini? Nah, secara garis besar hukum itu dibagi menjadi 3 pokok. Yang pertama ada hukum pidana, ada hukum perdata, dan HHTN. Kita ulas titik-titik hukum pidana. Nah, hukum pidana sendiri itu berisi tentang hal-hal apa saja yang bertentangan dengan hukum. Misalnya berisi tentang kejahatan
atau pelanggaran. Nah, di dalam hukum pidana itu dibagi dua, kejahatan dan pelanggaran. Nah, kejahatan contohnya maling, mateni wong, nah itu kejahatan. Tapi nek pelanggaran, contoh awak dhewe nek ditilang polisi. Nah, kayak orang dua sih, pokok orang dua STNK itu pelanggaran. Intinya pelanggaran dan kejahatan ini sama tapi berbeda pada pokok hukumannya. Seperti itu. Nah, kemudian ada hukum perdata. Nah, hukum perdata ini mengatur antara orang satu dengan orang yang lainnya. Hukum privat, kalau di bahasa hukum itu hukum privat, hukum yang mengatur antara orang satu dengan orang lain, pribadi. Gak ono urusan penjara gak ono perdata. Contohnya apa mas perdata mas? Hukum, contoh misal warisan, perkawinan dan lain sebagainya, yang berhubungan karo wong, ini karo masyarakat. Dan yang terakhir ada HTNH. Nah, HTNH ini hukum tata negara dan administrasi negara. Bagaimana struktur-struktur negara itu dibentuk, ben ora nyalai bulan piye carane kan, itu semua sudah diatur di dalam HAN dan HTN. Jadi nek sing ono sing pengen jadi pejabat bisa dipakai ini mas, HTNH ini hukum administrasi negara. Nah, kurangnya masalah mas. Nah, karena tema kita pada judulnya tadi itu tentang pandangan hukum terkait dengan koruptor di masa pandemi, kita mulai. Apa sih itu korupsi? Nah, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atau tipikor. Nah, di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tentang tipikor, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah atau paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, saiki aku takut kira-kira hukum sing sesuai realita karo teori beda apa beda? Oh, jelas beda. Jelas beda ya. Nah, itu kelemahan hukum di Indonesia. Nah, ini ada jenis-jenis korupsi. Yang pertama korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara, ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Nah, ini ada 7 jenis korupsi. Nah, ada yang tahu mereka ini siapa? Dengan saya kenal siapa sih tekan? Ini neraka kabeh. Waduh. Ya, jadi yang kanan ini Pak Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di masa Pak Jokowi. Nah, beliau ini korupsi studi suap, kasus suap penyuap benih lobster kalau nggak salah, yang Pak Edi Prabowo yang pakai kacamata yang sisa eneng. Nah, yang kemudian yang kiri ada Pak Juliari Batubara. Beliau ini korupsi dana bansos Covid. Nah, ini semare perkara iki. Lho duit negara diweno rakyat cilik kok dikorupsi. Nah, ini sing salah sapa iki? Hei, order ya. Sik. Nah, karena kita sudah membahas korupsi kan diatur di pasal 2 tadi. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, jadi teman-teman, ternyata koruptor di Indonesia itu bisa dihukum mati. Bisa dihukum mati. Senang kurang? Senang. Nah, tapi dalam hukuman mati ini ada syaratnya, yaitu 4 syaratnya. Yang pertama, 1, korupsi pada saat negara mengalami krisis ekonomi dan moneter. Nah, Indonesia pernah mengalami krisis
moneter dan ekonomi pada zaman Pak Soeharto pada tahun 1998. Untungnya di Klen kok gak ono sing korupsi. Soalnya sing korupsi wis ora nasibnya aku. Nah, dan yang kedua, korupsi dana bencana alam atau non alam secara nasional. Nah, seperti yang telah dilakukan Pak Juliari tadi, korupsi wayah pandemi Covid. Nah, pandemi Covid ini dikategorikan sebagai bencana non alam karena sudah meluas, sudah menjadi pandemi, sudah secara global, malah dikorupsi duit. Nah, sebenarnya teman-teman, hukuman mati bagi korupsi itu bisa. Yang untuk Pak Juliari Batubara ini, yang pada poin kedua sebenarnya bisa. Tapi kok kenyataannya kok beda. Nah, itu patut didiskusikan nanti ya. Ya. Yang ketiga, pengulangan tindak pidana korupsi. Ya, jadi kalau ada koruptor yang sudah pernah korupsi, kok jadi pejabat atau korupsi meneh, nah bisa dihukum mati. Contohnya sopo koyok Pak Bupati Kudus Tamzil. Nah, beliau ini 2003 atau 2004 pernah tersandung kasus korupsi, dan tahun 2019 atau 2020 kemarin itu sudah tertangkap lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, jadi kayak beliau itu sebenarnya bisa dihukum mati. Dan yang ketiga, sudah. Yang keempat, dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, seperti tahun 1998, kayak pada masa itu ada kerusuhan di Jakarta. Intinya keadaan saat negara mengalami darurat, kekacauan sosial, gitu. Nah, jadi, tapi kenyataannya teman-teman, pada kasus tadi yang sudah dipaparkan di materi, kenyataannya Pak Juliari Batubara hanya divonis 11 tahun. Kira-kira adil atau ora? Oh, tidak. Tidak ya. Nah, ini perlu didiskusikan. Dan Pak Edi Prabowo hanya divonis 5 tahun penjara. Nah, baik teman-teman, sekarang sudah saatnya untuk diskusi. Silakan HP-nya dikeluarkan teman-teman. Nah, santai, gak usah sepaneng, Mas. Nah, diskusi yang pertama, apakah menurut pendapat saudara hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Yang kedua, apakah yang menyebabkan demikian? Jadi tidak tanya jawab baik, kenapa kok baik alasannya ini? Kok orang baik, apa alasannya? Dan yang ketiga, bagaimanakah saran saudara terkait dengan penanganan hukum di Indonesia agar lebih baik? Nah, monggo saya kembalikan waktu kepada teman-teman untuk berdiskusi kecil, nggak usah sepaneng, santai aja. Nek menurutku ini Mas, hukum Indonesia itu adil. Mosok maling pitik kamu, wong korupsi kok hukumannya ke kodo, kan orang masuk kan wong pejabat lah, yang ngono. Jadi ada seorang pepatah Yunani mengatakan memang hukum itu seperti jaring laba-laba, menangkap yang kecil dan membiarkan yang besar. Ada yang juga seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, seperti itu. Itu pendapat para ahli hukum, kita bisa menghargainya. Nah, monggo teman-teman, silakan berdiskusi. Ya, jadi monggo teman-teman yang mau berdiskusi, ada yang mau maju ke depan, monggo. Ya, silakan. Namanya siapa Mas? Silakan perkenalkan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul dari perwakilan Karang Taruna di Sawandojo. Menurut pendapat saya dari hasil diskusi yang telah berlangsung, menurut pendapat saya, apakah hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Menurut saya tidak. Apakah yang menyebabkan demikian? Hal ini terjadi disebabkan karena faktor internal dan eksternal dari proses penegakan hukum yang sudah turun-temurun. Lalu, saran dari kami sebagai warga yang awam dengan hukum, cukup sebaiknya lebih dari transparansi hukum dan kejelasan proses hukum yang sudah berlangsung di negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bersifat turun-temurun ya. Jadi memang ada benarnya juga yang dikatakan Mas Irul bahwa sudah ada tradisi korupsi sejak zaman dahulu kita. Yang kita ketahui saja contohnya kerja rodi yang kerja paksa di zaman Belanda, dan ternyata kerja rodi itu ternyata dibayar, cuma memang sedikit, tapi dari uang itu diserahkan kepada bupati. Nah ternyata dari bupati tidak disampaikan ke masyarakat. Nah jadi kalau turun temurun mungkin bisa ya Mas Irul, karena contohnya pada zaman dulu itu sudah ada. Dan bagaimanakah saran saudara terkait dengan penanganan hukum di Indonesia? Gimana Mas? Lupa saya. Baik. Sebaiknya lebih dari transparansi hukum dan kejelasan proses hukum yang sudah berlangsung. Oh baik, jadi intinya itu transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh aparat. Kurang lebih itu ya Mas. Ya, baik. Hanya satu saja yang mau ke depan atau ada yang lain? Beda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua karena sudah datang mengikuti sosialisasi hukum. Meskipun banyak orang sedikit, kita tetap patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan dari kami, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan testimoni kepada salah satu audiens peserta dari sosialisasi hukum tadi. Bagaimana Mas pesan dan pesan setelah mengikuti sosialisasi yang telah saya adakan? Pesan saya sebagai generasi muda, sebagai pengikut sosialisasi ini adalah jangan sampai kita sebagai masyarakat yang sudah tahu hukum, jangan sampai melanggarnya. Jangan sampai melanggarnya. Ya. Tentu saja setiap perbuatan yang kita lakukan adalah ada hukumnya. Kalau kesannya Mas? Kesan saya setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini, saya menjadi lebih tahu tentang apa itu hukum. Ya. Sekian kesan dan pesan saya. Terima kasih. Baik, ya, itu tadi testimoni dari salah satu peserta sosialisasi hukum yang diadakan mahasiswa KKN UMK. Semoga berkat sosialisasi yang diselenggarakan oleh UMK lebih memberikan manfaat khususnya di bidang hukum kepada para masyarakat awam, khususnya para pemuda. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.